Pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisinya sebagai negara bebas aktif dengan turut tampil di forum BRICS. Forum itu beranggotakan sejumlah negara diantaranya Brazil, China, Rusia, dan Afrika Selatan. It is my pleasure, as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia, to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Di awal masa jabatannya sebagai presiden, Prabowo Subianto mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menyatakan minatnya bergabung sebagai mitra BRICS. Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dengan BRICS karena terdiri atas negara-negara besar. Terlebih lagi, Presiden Prabowo juga melihat beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut. BRICS awalnya terdiri dari 5 negara yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Aliansi ini dibentuk untuk memperkuat suara negara-negara berkembang menghadapi dominasi negara maju atau barat. Kini anggotanya sudah lebih banyak, salah satunya Iran yang bergabung sebagai anggota penuh di tahun 2024. Ada pula mitra BRICS yang diantaranya adalah Indonesia. Awalnya BRICS menyoroti kesempatan investasi, tapi kemudian berubah menjadi alat yang diharapkan bisa mengimbangi dominasi barat, utamanya melalui penciptaan sistem keuangan global yang lebih inklusif dan mengurangi dominasi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama perdagangan dan investasi dunia. 无论国际形势如何变化，中国始终心系全球南方，扎根全球南方，支持更多全球南方国家加入金砖事业，汇聚全球南方磅礴力量， 共同推动构建人类命运共同体。 DPR mendukung bergabungnya pemerintah Indonesia dalam kelompok BRICS, sebab dinilai berpotensi memperjuangkan hak dan kepentingan negara-negara berkembang dan mengangkat harkat ekonomi bangsa. Lalu pemirsa, apa untung rugi bila Indonesia bergabung dengan BRICS? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Selamat pagi, Mas Faisal. Selamat pagi, Mas Faisal. Mas Faisal, sebelumnya bisa Anda jelaskan mungkin apa itu BRICS dan apa untung ruginya Indonesia bergabung dengan BRICS? Ya, kalau kita lihat dari akar historisnya, BRICS itu justru yang mengkategorikan yang pertama kali adalah negara maju ya. Jadi Goldman Sachs tahun 2001 melalui Jim O'Neill melihat bahwa ada beberapa perkembangan di peta dunia yang merepresentasikan emerging markets yang berpotensi menghasilkan keuntungan atau return yang paling tinggi. Dan dalam hal itu dia mengkategorikan Brazil, Rusia, India, dan China ya di tahun 2001. Dan seiring sejalan maka negara-negara ini yang sebelumnya tidak menyadari kekuatan ekonomi mereka pada tahun 2009 bertemu secara formal di Rusia dan pada akhirnya ada negara-negara lain yang ikut bergabung seperti misalnya Afrika Selatan di tahun 2010-2011 ya, sehingga menjadi BRICS. Nah, sekarang kita melihat bahwa BRICS ini menjadi satu perkembangan multipolar dalam perimbangan kekuasaan antar aktor di dunia. Yang dulunya memang sangat didominasi oleh negara-negara utara. Sekarang kita masuk dan melihat perkembangan di negara-negara yang dikategorikan mayoritas negara-negara selatan. Di sini terutama kalau kita melihat juga beberapa perkembangan terakhir, ada Iran di situ, ada Egypt, dan kemudian Uni Emirat Arab, bahkan sekarang lagi di-invite juga Saudi Arabia, dan Indonesia, Malaysia, Thailand juga ingin masuk. Nah, ini saya melihat bahwa sebenarnya ini bukan semacam konfrontasi terhadap kekuatan old power, tetapi ini saya melihatnya lebih dari sisi perimbangan kekuatan gitu ya, dengan tidak ada multi atau over domination dari satu negara ke negara yang lain. Karena kalau kita melihat dari aktor-aktor yang terlibat di situ, itu juga sebenarnya merupakan friends of the OECD. Bagaimana Turki di situ juga masuk
di OECD tapi sekarang di-invite juga di di BRICS misalnya. Bagaimana India yang juga merupakan salah satu anak emasnya dari negara-negara utara ya, karena melihat bahwa China terlalu berkembang sehingga mereka perlu kemudian fokus di India sebagai bagian dari perimbangan atau mengimbangi China. Tapi di sisi yang lain BRICS di situ ada China dan India. Nah, ini yang membuatnya menarik. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya bergabungnya BRICS ini, Indonesia submit proposal untuk bergabung dengan BRICS ini semua sebenarnya konsekuensi logis dari politik bebas dan aktif kita, karena sebelumnya di bulan Mei sebenarnya kita sudah submit proposal ke OECD kan. Nah, pada saat submit proposal ke OECD sebenarnya saya sudah menceritakan kepada teman-teman wartawan juga bahwa tinggal tunggu waktu saja kita gabung BRICS, karena kalau either gabung dua-duanya atau tidak gabung sama sekali. Nah, ketika sudah submit proposal ke OECD maka ya konsekuensi logisnya harus bergabung juga dengan BRICS ya, karena pada akhirnya ini adalah mewujudkan netralitas kita sebagai negara dan kawasan ya ASEAN. Tapi dampak yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ketika kita bergabung nanti itu apa, Mas? Mungkin tidak akan secara langsung ya, butuh tahapan-tahapan. Tapi setidak-tidaknya kalau kita melihat misalnya target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo idealnya kan 8%. Nah, untuk sampai 8% ini butuh setidaknya 10.000 triliun ya for the next 5 years, hitungan saya. Nah, yang bisa dipenuhi ya di dalam negeri itu cuma maksimum 3.000 triliun. Sehingga 7.000 triliun kan harus berasal dari komponen di luar negeri, variabel-variabel di luar negeri ya, bukan di domestik. Nah, untuk itu outward looking strategy dari Pak Prabowo dalam hal ini untuk kemudian mendekat di BRICS, kemudian mendekat ke OECD, bahkan pada saat yang bersamaan ketika Pak Sugiono diutus ke Rusia, di saat yang bersamaan Wamen Keuangan Tommy Jiwandono sedang berada di IMF dan World Bank Forum di Amerika Serikat. Ini kan dua kutub yang berseberangan dalam konteks friendshoring ya, mendekat di antara sejawat. Nah, karena mereka sama-sama distant to each other gitu ya, baik dari komponen yang barat maupun timur, tapi kita di tengah-tengah ASEAN, Indonesia itu mendapatkan manfaat yang besar. Kenapa? Karena Amerika sedang mengambil resourcesnya dari China, moving away their production dan seterusnya dari China dan juga teman-temannya. Begitu juga dengan China mengambil alih resources juga dari Amerika Serikat, dumping obligasi yang selama ini mereka koleksi. Tapi Indonesia sekarang dalam hal ini bisa menjadi alternatif ya bagi mereka tempat ketemu dan berkonsolidasi. Sehingga pada akhirnya yang tadi saya sampaikan 7.000 sampai 8.000 triliun kebutuhan investasi kita dari luar negeri itu bisa dipenuhi dengan menjadi titik temu dan titik konsolidasi. Kita mendekat ke BRICS, kita mendekat ke OECD, sehingga target-target ekonomi dalam negeri itu juga bisa tercapai. Karena katanya Pak Prabowo 1.000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Oke, baik. Kalau di PBB sendiri, Indonesia ini kan sudah tergabung dalam kelompok kerjasama G77. Apakah BRICS ini akan lebih efektif jika dibandingkan dengan G77? Yang jelas perkongsian yang sifatnya lebih spesifik itu jauh lebih konkret ya dan lebih solid, karena variasi kepentingan di situ tidak sebanyak misalnya dengan kelompok yang jauh lebih besar. Yang kedua adalah BRICS ini kan dikelompokkan berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi, dan dalam hal ini youthful and also vibrant spirit dari BRICS ini itu kemudian bisa menjadi penghela nafas ekonomi Indonesia di beberapa tahun ke depan. Apalagi kalau saya tidak salah itu tahun 2016 kami dari UI juga pernah kemudian membuat kajian non-traditional partner, dan banyak dari non-traditional partner itu yang sekarang sebenarnya masuk di kategori BRICS ini gitu kan. Kenapa kita butuh non-traditional partner? Karena kita butuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita sebagaimana yang saya sampaikan tadi, maka butuh adanya partner yang jauh lebih luas ya dari sisi trade dan juga investment. Dalam hal ini kita bisa menggenjot perdagangan internasional dan juga bisa menggenjot investasi, sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi kita minimal 6% ya itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan ya. Idealnya 8%, tapi katanya kalau ingin mencapai langit, kalau jatuh pun masih berada di antara bintang-bintang. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa ya nggak apa-apa target pertumbuhan ekonomi tinggi, ya setidak-tidaknya kalau tidak tercapai mungkin di antara 6-7% gitu. Salah satu kelas yang cukup banyak di Indonesia dan juga terus bertambah adalah kelas menengah. Ini untungnya untuk kelas menengah kita apa, Mas?
Ya tentu potensi ekonomi yang besar gitu ya, karena sekarang ini kesempatan kerja di sektor formal kan semakin terbatas. Sebenarnya kalau dilihat dari angka pengangguran kita di tahun ini sebetulnya jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya, 4,8%. Tapi sebenarnya pekerjaannya lah yang tidak berkualitas ya, karena sektor formal itu cuma 40% dibandingkan dengan sektor informal yang 60%. Nah sehingga ketika kita kemudian bergabung dengan perkongsian elit, itu bisa mendapatkan investasi yang besar, terutama dalam hal ini yang saya juga lihat potensi besarnya adalah petrodolar. Di situ di BRICS ada Saudi Arabia yang soon to be akan bergabung dengan BRICS. Begitu juga dengan ada Uni Emirat Arab. Itu petrodolar yang selama ini almost unheard of dan untapped, ya, tidak pernah kemudian terendus oleh kita. Dan sekarang kita sudah punya Menteri Luar Negeri dan Wamenlu yang bahkan Wamenlu-nya ini bisa berbahasa Arab. Sehingga ini adalah potensi petrodolar yang harus kita dapatkan. Pada akhirnya ketika arus investasi ini masuk, itu akan membuka industri. Ketika industri membesar, maka akan memperbesar juga sektor kerja di lapangan kerja formal, dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan income masyarakat, dan secara langsung maupun tidak langsung itu akan meningkatkan porsi dari middle class. Konkretnya seperti apa? Karena kan ada gap antara jumlah lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja di Indonesia juga semakin meningkat gapnya. Ini seperti apa? Apakah akan bisa langsung menciptakan lapangan pekerjaan nanti atau bagaimana? Mungkin tidak akan segera, karena kan untuk membangun industri itu butuh waktu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari efek straightforwardnya, ketika investasi masuk, maka industrinya akan bangkit, gitu kan. Nah, ketika industri bangkit, industri bisa bangkit karena apa sih? Karena ada uangnya, gitu kan. Karena ketika ada uang, kemudian dia bisa kemudian beroperasi. Ketika dia bisa beroperasi, maka dia bisa menyerap tenaga kerja. Dan ketika industri ini terbuka, maka itu dikategorikan sebagai lapangan kerja formal, kan, yang menghasilkan income yang jauh lebih tinggi. Nah, permasalahan dari middle class ini kan kenapa dia anjlok ya, turun 9,5 juta dalam 5 tahun terakhir, salah satunya karena memang income dari middle class itu memang tergerus. Nah, oleh karenanya kalau dari sisi income ini, ketika mereka masuk lagi ke lapangan kerja formal, maka income mereka akan bisa rebound dan pada akhirnya akan memperbesar porsi dari middle class. Dan bayangan saya dengan arus investasi sekitar 7.000 triliun for the next 5 years, itu bisa kemudian menciptakan sekitar 10 juta atau bahkan 15 juta middle class baru, gitu kan. Jadi dari 47 juta middle class yang kita miliki sekarang bisa minimal 57 juta. Jadi bisa merestore 5 tahun kehilangan kita dari periode-periode sebelumnya ya, middle class yang bocor ke bawah itu. Oke. Mas Faisal, apakah dengan bergabungnya Indonesia dengan BRICS ini bisa mempengaruhi kondisi politik juga? Karena kan banyak pengamat bilang kalau Indonesia masuk ke BRICS ini akan dicap sebagai kaum yang mendukung kubu perlawanan begitu. Iya, berarti pengamatnya belum terlalu melihat situasi terkini ya. Karena kan sebelumnya kita sudah apply di OECD. Nah, jadi ketika kita apply ke OECD, itu kok tidak ada kehebohan ya di bulan Mei kemarin. Baru ketika kita masuk ke BRICS, ini banyak sekali yang heboh. Padahal kan sebenarnya ini kita sebenarnya juga sedang apply di OECD. Saya melihat bahwa OECD dalam hal ini mereka memberikan sinyal-sinyal ya bahwa jangan bergabung dengan BRICS, bahkan kalau bergabung dengan BRICS maka artinya Anda melawan. Padahal itu sebenarnya konsekuensi atas politik dan bebas dan aktif kita. Ketika kita bergabung ke OECD, ya maka itu kan terlalu mengkutuk gitu kan. Nah maka untuk perimbangannya harus juga bergabung dengan BRICS. Gitu. Nah dalam hal ini itu sebenarnya saya tidak melihat salah satu kutub perlawanan sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita di OECD dan BRICS, di sisi yang lain bahwa di BRICS itu anggota-anggotanya juga ada elemen-elemen OECD, juga ada Saudi Arabia yang betapa dekatnya dia dengan Amerika Serikat. Dan saya tidak melihat bahwa ini semacam kutub perlawanan, tetapi saya melihat bahwa karena Indonesia terlalu besar, maka ketika dia bergerak maka dia tidak bisa untuk tidak diperhatikan gitu kan. Jadi itu sih saya melihat. Jadi harapan ini agar supaya BRICS ini bergabung ke Indonesia bisa benar-benar bermanfaat, bisa memberikan lapangan pekerjaan, juga meningkatkan perekonomian Indonesia. Terima kasih ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kami akan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.